Aku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Tapi menurutku lebih mudah orang Malaysia lah yang memahami bahasa Indonesia daripada sebaliknya. Hospital. Oh, rumah sakit. Hospital. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini kita mau membincangkan soal bahasa lagi ya. Video lepas hari juga ada membahas tentang bahasa ya. Jadi di Malaysia ini bukan semua akhiran E itu diubah menjadi I. Oke, kali ini di video itu ada terjumpa salah satu komentar ya yang cukup menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Oke, dia berkomentar seperti ini. Harus berpikir keras jika orang Malaysia berbicara. Bahasanya benar-benar susah difahami bagi kita orang Indonesia. Oke, so ini adalah orang Indonesia yang berkomentar seperti ini ya. Ini juga Sari juga perhati ya teman-teman. Ramai orang Indonesia itu kalau orang Malaysia itu bercakap menggunakan bahasa Melayu itu kurang faham jika orang Malaysia itu berbicara ya. Orang Malaysia itu boleh faham, boleh mengerti ya apa yang orang Indonesia itu bicarakan. Kira-kira kenapa macam tu ya? Oke, nanti kita tengok video penjelasannya ya. Dan juga orang Malaysia boleh juga jawab ya di komen dekat bawah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tahun ini kita sampai 20.000 subscriber ya. Oke, mari kita tengok video yang satu ini ya. Cum. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Okay, sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah diorang faham apa yang orang Indonesia cakap. Same like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin-Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Sampai situ dulu. Menurut Sari ya, orang Malaysia ini dia suka belajar ya teman-teman. Menurut Sari ya seperti itu. Disebabkan di Malaysia ini mereka bukan hanya menutup kemungkinan untuk belajar hanya bahasa Melayu saja. Mereka juga mempelajari bahasa-bahasa asing ya. Hampir semua itu pandai bahasa Inggris ya. Di sini juga Sari lihat ramai juga orang Melayu itu pandai cakap Mandarin ya. Jadi mungkin mereka di sini suka belajar, mau tahu bahasa negara luar ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Atau kalian juga orang Malaysia boleh jawab ya. Tengok dulu video satu ini lagi ya untuk lebih jelasnya. Cium. Oke, menurut kalian lebih mudah orang Indonesia memahami bahasa Melayu Malaysia atau orang Malaysia memahami bahasa Indonesia? Tapi menurutku lebih mudah orang Malaysia lah yang memahami bahasa Indonesia daripada sebaliknya orang Indonesia memahami bahasa Melayu Malaysia. Dan ini pun ternyata sesuai dengan pendapat dari orang lainnya juga. Dia ada yang bilang kayak gini, setuju, kebanyakan yang saya jumpa begitu. Orang Malaysia nampak lebih mengalah dan try berbahasa Indonesia bila berjumpa orang Indonesia. Karena mereka tidak fasih dan faham bahasa Melayu dan English, tetapi tidak menjadi isu. Karena asalkan saling memahami, tetapi banyak video aneh dari mereka mengatakan orang Malaysia suka bahasa Indonesia lah. Dan ada banyak video mengatakan orang Malaysia tidak suka bercakap dalam bahasa Melayu. Aneh kan? Ya, terkait hal ini sebenarnya aku juga kenyataannya ketika aku ngobrol berinteraksi langsung dengan temen aku di Malaysia, kemudian aku belajar bahasa Melayu, menanyakan kosakata yang belum aku pahami gitu. Ketika dia mau menjelaskan ke aku menggunakan bahasa Melayu, kok ya aku masih belum paham. Kadang-kadang opsi untuk menggunakan bahasa Inggris juga itu jadi pilihan yang tepat sih untuk kita bisa saling memahami. Jadi nggak jadi masalah sih, karena tergantung kemampuan bahasa setiap orang itu sendiri. Karena ada juga kok kalau misalkan orang Indonesia yang memang dia nggak terlalu bisa bahasa Melayu, kemudian orang Malaysia tidak bisa berbahasa Indonesia, sebenarnya belum biasa bahasa Indonesia, ya akhirnya opsi bahasa Inggris lah mereka berkomunikasi. Yang penting saling memahami sih.
kayak gitu. Oke, next. Orang Indonesia tidak bisa paham bahasa Melayu karena bahasa Indonesia berkembang dengan terlalu jauh sehingga terdapat kosakata lama yang dilupakan masyarakat atau dihapus oleh otoritas tetapi masih digunakan orang Malaysia. Contoh kata aneh dan pelik masih digunakan oleh mayoritas orang Malaysia, tapi nggak semua daerah di Indonesia pakai kata pelik walaupun ada dalam KBBI. Kemudian orang Malaysia bisa paham bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia berkembang dengan meminjam kata bunyi yang mirip bahasa Inggris. Contohnya kata antusiasme nggak wujud, nggak ada dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu (DBP), tetapi bisa dimengerti karena bunyinya kayak enthusiasm. Oke, untuk poin yang pertama, walaupun bahasa Indonesia masih berakar asal-usulnya dari bahasa Melayu Riau, tapi dalam perkembangannya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu kayak jadi jalurnya tuh beda gitu. Jadi kayak udah beda aja. Makanya aku pernah dengar bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia saat ini itu udah bisa dikatakan bahasa yang berbeda. Sudah jadi bahasa yang berbeda gitu. Karena ya tetap ada bedanya gitu. Nah, contoh terus ada kosakata lama yang dilupakan masyarakat atau dihapus. Sebenarnya dihapus kayaknya nggak sampai dihapus deh. Ya sih, tetap ada dalam KBBI. Cuman betul aku kadang menemukan ketika aku mendengar orang Malaysia ngomong pakai bahasa Melayu gitu, mereka ternyata masih menggunakan kosakata yang di bahasa Indonesia itu udah jarang digunakan. Kayak makanya waktu aku mempelajari bahasa Melayu, pas aku mendengar bahasa Melayu tuh kayak aku perlu mikir beberapa detik untuk tahu ini tuh sinonim kata di bahasa Indonesianya sebut apa ya gitu. Kayak contohnya aneh, pelik, terus juga peluh, keringat kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, termasuk aku pernah ngeliat salah satu iklan di Malaysia, makanan ringan gitu, keripik gitu. Di si voice over atau pengisi iklannya itu, pengisi suara iklannya itu ada sebut kata rangup. Aku nggak ngerti rangup itu apa, bahasa Melayu kok sebut rangup gitu. Tapi pas aku ngecek di KBBI, rangup itu juga ada terdaftar di KBBI. Cuman kayak selama ini aku ngedengar kata rangup dalam bahasa Indonesia jarang banget gitu. Tapi pas di KBBI aku ngecek, rangup itu kayak semacam renyah. Jadi bahasa Indonesia kalau misalnya ada iklan makanan ringan, keripik gitu akan sebut renyah. Tapi bahasa Melayu akan sebut rangup gitu. Kan itu mungkin kosakatanya ada dalam bahasa Indonesia, cuman udah jarang digunakan gitu. Tapi aku jadi keinget kalau misalkan di Malaysia masih pakai kata rangup untuk renyah maksudnya. Tapi dalam bahasa Sunda, ya bahasa Sunda itu sebut rangu tanpa pi, tanpa pe, rangu. Iya, untuk keripik, kerupuk kok dimakan renyah itu orang Sunda akan sebut rangu. Orang Malaysia masih sebut rangup, walaupun dalam bahasa Indonesia juga itu ada rangup. Tapi renyah kita akan sering sebut renyah daripada rangup. Tapi orang Sunda dalam bahasa Sunda sebutnya rangu. Kayak gitu. Terima Abang ini sudah menjelaskan, menurut dia memang betul orang Malaysia yang lebih mudah belajar bahasa Indonesia ya. Kebanyakannya karena melihat daripada sinetron-sinetron Indonesia yang ditayangkan di Malaysia ya. Menurut Sari bukan hanya melalui sinetron ya. Kita tahu di Malaysia ini ramai sekali orang Indonesia ya. Mungkin diantaranya orang Malaysia itu berkawan juga dengan orang Indonesia. Jadi mungkin ada juga dari situ taunya. Alihkan lagi ke Indonesia. Orang Indonesia juga selalu juga tengok film animasi Upin Ipin ya. Bahkan satu hari itu boleh 3-5 kali ditayangkan. Tapi kenapa masih juga tak faham bahasa Melayu? Padahal hari-hari mereka tengok animasi Upin Ipin yang menggunakan bahasa Melayu. Kenapa ya masih juga tak faham? Padahal selalu tengok juga. Nah, mungkin kalian ada jawabannya, komen di bawah ya. Nah, Sari juga punya pengalaman waktu first time Sari datang ke Malaysia ini ya. Sari
tak tahu langsung macam mana bercakap dalam bahasa Melayu. Padahal sehari juga sebelumnya ada juga tengok animasi Upin Ipin dekat Indonesia, tapi still juga tak faham ya. Sehari datang ke sini ya, ada beli nasi lemak dengan penjual itu makcik Melayu ya, kan bahasa Indonesia. Disebabkan itu mula-mula Sari tak tahu kan, tak faham, tak tahu macam mana bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi yang Sari terkejutnya, makcik itu faham apa yang Sari cakapkan. Bahkan dia juga menjawab juga menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Sari agak sedikit terkejut ya. Wow, ternyata orang Malaysia itu faham juga ya. Menurut Sari, orang Malaysia di sini suka belajar ya, mau tahu bahasa asing ya. Lainnya, oke, mana tahu kalian ada tanggapan lain, kenapa alasannya daripada orang Malaysia sendiri ataupun daripada orang Indonesia, boleh komen dekat bawah ya. Oke, masih sehubungan dengan bahasa, Sari terjumpa salah satu video ini. Tajuk video adalah comparison between bahasa Melayu versus bahasa Indonesia. Oke, seperti apa kira-kira videonya? Kita sama-sama belajar ya. Cium. Hello, this is Ibrahim Kong, and today I'm going to compare the difference between Bahasa Malaysia and Bahasa Indonesia. So I brought 4 friends, two Indonesian friends and 2 Malaysian friends. Nama saya Andre dari Indonesia. Saya adalah mahasiswa pertukaran dari BINUS dan jurusan saya adalah Teknik Informatika. Senang bertemu dengan kalian. Okay, selamat pagi. Nama saya Siti Dafina binti Azmi dan saya daripada Universiti Malaya, Malaysia. Dan sekarang saya sedang belajar jurusan accounting. Terima kasih. Halo, nama saya Aji. Saya mahasiswa pertukaran dari BINUS University. Jurusan saya Teknik Informatika. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Siti Najwa daripada Universiti Malaya. Saya jurusan Antropologi dan Sosiologi. Okay, so today I brought 30 English words, and you guys could just have to compare between Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia. Okay. So yeah, That is fine. let's go. The full names of each country. So Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay. Just negara Malaysia. Okay. The names of each national anthem. Indonesia Raya. Okay. Negaraku. Tell me about the currency each other. Currency. Yeah. Rupiah. Ringgit Malaysia. Ya, ringgit Malaysia. There's Mata uang ya. a Malaysia in behind of it. Yeah, it's RM Ringgit Malaysia. Oh, ringgit Malaysia. We just say rupiah. No, we also say Indonesian. Oh, so Indonesian rupiah. Yes. South Korea. Korea Korea Selatan. Selatan. Korea Selatan. Oh, the same. Oh, afternoon. Yeah. Selamat siang. Selamat tengah hari. That's different. University. Universitas. University. Oh, Astukar I. Yes. Faculty. Oh, faculty. Okay. Fakultas. Fakulti. Just CY to CR. Car. Oh, car. Oh. Mobil. Kereta. Wait, what? Mobil here is like name of company. Oh, really? Yeah. No mobile meaning in Malay. Kereta. I think not. I think not. Bag. Bag? Oh, bag. Tas. Ransel. Bag. Oh, just bag. Bag. Oh, just bag? Ya, Chair. Chair. Oh, chair. Kursi. Kursi. kerusi. 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 Kurusi. Cell phone. Oh, cell phone? Cell phone. Normal conversation we just call handphone Telepon or for genggam. short HP. Sometimes we also call it smartphone. Telepon genggam juga. Telefon bimbit. Wait, what? Telefon bimbit. Telephone. Phone. Yeah. Area. Daerah or luas. Daerah or luas. If you mean by area is kawasan, but if you mean the one you said district, it's daerah. Kawasan atau daerah. August.
August. Oh ya, Agustus. 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 Ogos. August. O-G-O-S. Ogos. Basketball. Oh, basket. Bola basket. Bola basket. Bola keranjang. Bola keranjang. Sometimes for short we call it basket. Basket. Oh, bicycle. Okay. Sepeda. Sepeda. Basikal. Basikal. Central or tengah. Or pusat. Pusat or tengah. Pusat. Center. City. Kota. Kota. Bandar. Bandar. Company. Oh, company. Perusahaan. Perusahaan. Syarikat. Syarikat. Departemen. 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 Jabatan. Jabatan. Hospital. Oh, rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit or clinic. It's like clinic for the smaller hospital. Yes, right. Hospital. And clinic for the smaller one. Hospital juga. Hospital and clinic. Saus. 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 Sauce. Sauce. S-O-S. Oh, international. Okay. Internasional. Internasional. Antarabangsa. Antarabangsa. Airport Traditional. antarabangsa. Tradisional. Tradisional. Traditional. Cara pengucapannya lainnya. Traditional. Oh, prayer room for Islam. Oh, they usually call it musola. Masjid or musola. The big one masjid and the smaller one usually surau or musola. Masjid, surau atau musola. Oh, church. Gereja. Oh, Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Oh ya, Idul We also Fitri. call it Hari Raya, but I think most of the time we use it Idul Fitri. Idul Fitri. Oh, 8. Delapan. 8. 8. 8. Oh, the same. We call it nol. Or? I think Malaysia kosong ya. Kosong, ya. Nol and kosong. Emergency. Oh, darurat. Darurat atau ruangan darurat. Kecemasan. Kecemasan. Okay, what does it mean in Indonesia? Oh, kecemasan? Yeah. Anxiety. Ya. Darurat here in Indonesia It's very bad Situation. Iya, ya. Oh, ini gawat darurat ya. Or What kecil? Shopping mall. I usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan, something like that. Pusat membeli belah. Pusat membeli belah. Pasar Raya. Pasar Raya. Toilet or WC. Oh, WC. Toilet, WC or kamar mandi. Tandas. Tandas. This is the end of the vocabulary between the Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia. Okay. Please say goodbye to each other. Dadah. Sampai Dadah. jumpa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Good job.
Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar beberapa kata ya, di compare-nya antara bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Oke, jadikan video ini sebagai tambah-tambah informasi supaya lebih mengenal antara bahasa satu dan lainnya ya teman-teman. Oke, so mungkin kalian ada tanggapan lain, kalian boleh utarakan dekat bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Bye.